Kopi dulu Bang Yun ya. Suka kopi kan? Ya, suka. Yang pengopi ya. Ada yang perlu saya tanyakan. Persoalan di dunia Islam kita, persoalan Trinitas adalah hal yang tabu. Ini sebenarnya di mana titik perjumpaan Trinitas itu sendiri di dalam Islam? Ya, memang ini akhirnya orang umumnya orang Islam menuduh orang-orang Kristen itu punya 3 Tuhan, ya kan? Karena dalam pandangan umum umat Islam, orang Kristen itu Tuhannya 3, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus, kan begitu. Padahal sebenarnya menurut iman Kristen, di dalam ajaran-ajaran perjanjian lama pun yang dijadikan Alkitab sebagai umat Kristiani, bahwa mereka mengakui Tuhan yang esa. Nah, Tuhan yang esa di dalam kekristenan yang diusung oleh penerus-penerus ajaran Yesus itu 3, yaitu Bapa, Putra atau Firman, Firman yang menjadi Isa Al-Masih, atau di Quran juga dibilang sebagai kalimatnya, dan Roh Kudus. Nah, umumnya ayat-ayat di Al-Quran ini tidak menyinggung Trinitas dalam nama ini, yaitu Bapa atau Allah, kemudian Firman dan Roh Kudus. Ini Tuhan yang esa, kan gitu. Tapi Islam, ayat-ayat Quran mengangkat satu sosok lagi, yaitu Bunda Maria. Jadi yang di Quran dikatakan, qad kafarul ladzi naqalu innallaha salisus salasah, atau hai Isa, apakah kau mengatakan kau dan ibumu 2 Tuhan selain aku? Ini terangkat nama Maria di situ. Tapi tidakkah Islam sendiri memandang ya 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3? Berarti 3 entitas di dalam ketuhanan itu sendiri. Iya, itulah yang disalahpahami. Pandangan umat Kristen, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu dalam esensi, satu dalam ketuhanan. Bukan berubah menjadi 3 pribadi. Kalau kita menggunakan istilah matematika, iya, seolah-olah 1 Bapa, 2 Roh Kudus atau 3 Firman atau Al-Masih ini menjadi 3 kalau ditambah. Tapi kalau dikali 1 kali 1 kali 1 kan tetap 1, atau 0 tambah 0 tambah 0. Ya. Kalau kita wujudkan posisi Bapa sebagai 0, Firman atau Yesus sebagai 0, kan tetap 0 atau tahingga. Ya kan? Tahingga tambah tahingga tambah tahingga, tetap tahingga. Nah, inilah yang disalahpahami. Bahkan di dalam, kalau kita lihat ajaran-ajaran Kristiani, Kristen Koptik, mereka tetap menutup dengan perkataan ilahu wahid, Bapa, Roh Kudus, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang esa. Nah, ini saya kira perlu penafsiran yang benar juga terhadap ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran merekam bahwa istilah firman itu akrab dengan Quran. Karena kan di dalam Kristiani, Yohanes 1 itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, kalimat kalau dalam bahasa Arabnya, fil badai kana kalimah wa kalimatu indallah wa kana kalimatullah. Di Quran, coba Bang Yun lihat. Di dalam surah Ali Imran, ya, surah ketiga, ayat ke-39. Saya bacakan ya. Bacakan. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Iya. Dia berkata, ya Tuhanku, ya, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Ya. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah. Dan malaikat mubasyiruka, memberi kabar gembira kepadamu
dengan seorang anak yang lahir bernama Yahya. Yahya ini di dalam Alkitab Yohanes Pembaptis. Si Yahya posisinya musaddiqul kalimah, seorang yang membenarkan firman, kalimat. Nah, kita perlu juga menghubungkan antara Al-Quran dan Alkitab. Karena sih tidak dijelaskan. Karena ternyata di dalam Alkitab ada cerita Yohanes Pembaptis yang membaptis Isa. Isa itulah yang kalimat. Yohanes membenarkan Isa sebagai firman Allah. Nah, kemudian dia yang 45. Di situ juga istilah Isa disebut sebagai kalimat. Saya bacakan ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah itu sambil minum ya. Jadi firman atau kalimat dalam bahasa Arab itu nama untuk Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Makanya pada mulanya adalah firman. Konsep ketuhanan dalam Kristen, firman itu bersama dengan Allah, juga kekal, bukan makhluk pertama. Jadi firman, Allah dan Roh Kudus itu satu kesatuan. Yang hadir ke bumi itu firmannya tadi yang menjadi manusia. Ini yang salah dipahami umat Islam. Jadi Tuhan umat Kristen ini Tuhan yang esa, yang menjadi termanifestasi dalam 3 bentuk tadi, Allah, firman, dan Roh Kudus. Firman ini yang menjadi manusia. Nah, di dalam Islam, di dalam Al-Quran juga dikatakan Isa itu sebagai kalimat Tuhu, firman. Nah, itu tadi saya bilang kalau Injil dalam bahasa Arab Yohanes 1 tadi bunyinya kalimat sama. Fil badai kalimah wal kalimatu indallah wa kalimatu wa kana kalimatullah. Di dalam filsafat ketuhanan ini kan yang lebih dulu orang-orang Yunani. Ya, Yunani. Plato itu mendamaikan 2 kutub pandangan tentang Tuhan. Plato itu sekitar 400 tahun sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Sebelumnya sudah berkembang filsafat ketuhanan. Mereka membahas apakah realitas itu sebenarnya. Satu pendapat mengatakan Heraklitus ya, bahwa realitas itu sesungguhnya adalah materi. Lahirlah konsep akan ada perubahan selalu pada materi, tidak ada yang tetap melainkan berubah. Lalu satu pandangan lagi, Parmenides ya, berpendapat bahwa ide itu tetap tidak berubah. Nah, maka lahirlah Plato melahirkan konsep hubungan yang tetap itu ide di alam ketuhanan. Lalu di alam materi itu berubah. Kemudian berkembang pemikiran Plato ini, dikenal dengan mazhab Neoplato, atau salah satu pentolannya, tokohnya itu Plotinus, konsep emanasi. Emanasi itu bahwa Tuhan mengalir gitu, mengalami limpahan dari alam ketuhanan yang tidak seumpama suatu menuju alam materi. Itu ada yang namanya logos, perantara antara alam ketuhanan menuju alam. Tapi logos di dalam pandangan para filsuf Yunani adalah entitas lain di luar Tuhan gitu, yang menghubungkan ide Tuhan dari ke materi. Namun logos di dalam pandangan Kristiani atau firman tadi, dia Tuhan itu sendiri. Jadi satu manifestasi dari Tuhan yang di dalam diri Tuhan. Di dalam Islam sendiri logos ini nanti menjadi Nur Muhammad istilahnya. Wow. Nah, ini dikembangkan nanti oleh filsuf di dalam Islam. Kalau Ibnu Sina, dia itu mengatakan Tuhan itu zat wajibal wujud, yang wajib adanya. Alam ini sebagai mungkinul wujud. Wujud yang nisbi, yang tidak sebenarnya, yang semuanya bergantung pada yang wajib adanya tadi. Jadi seperti bayangan, cerminan, dunia ini merah, dan Tuhan itu yang bercermin. Nah, ini akhirnya perdebatan antara Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Karena Ibnu Sina
berpikir seperti pemikiran filsuf Yunani, akhirnya alam kekal dia katakan. Karena kalau Tuhan kekal ya pasti alam kekal. Ghazali menolak karena berdasarkan Quran alam ini dijadikan. Nah sebenarnya senada dengan di kekristenan bahwa firman tadi bersama dengan Tuhan atau juga Tuhan, lalu alam diciptakan, tapi di dalam kekristenan firman tadi menjadi manusia, menjadi Yesus. Tapi bagaimana dengan pendapat bahwasanya Tuhan sendiri itu tidak diperanakan? Ya, jadi itu betul. Kekristenan sendiri sebenarnya tidak mengingkari ayat lam yalid wa lam yulad. Itu betul. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa Allah ahad. Betul. Katakanlah hai Muhammad, bahwasannya huwa Allah ahad. Dia itu Allah yang esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam arti biologis. Memang tidak mungkin Tuhan beranak secara biologis dan diperanakkan, ada orang tuanya. Itu 1000% dipercaya oleh umat Kristen. Jadi saya menerangkan iman kekristenan karena saya banyak bergaul dengan orang-orang Kristen. Lalu saya mencoba menghubungkan. Seolah-olah kok Al-Quran itu bertentangan. Ternyata kalau kita tafsirkan dengan benar, tidak bertentangan sama sekali dengan iman Kristen. Ada satu ayat lagi, surah An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Itu kan yang umum dipahami oleh umat Islam. Jadi jangan, hai ahli kitab, jangan berlebihan. Inilah saya katakan tadi, sebenarnya Al-Quran dia menegur sekte kekristenan yang menuhankan Maria. Atau kalau menurut Ibn Imsiri, Quran itu berpolemik. Padahal iman Kristen yang sebenarnya tidak seperti itu. Bukan tiga pribadi yang terpisah. Dia tiga manifestasi tetap dalam satu kesatuan Tuhan dari. Itu tadi Bapa, Roh Kudus, dan Firman. Firman ini menjadi manusia. Bukan yang diperanakkan maksudnya. Bukan diperanakkan secara jasmania. Tidak mungkin. Kemudian istilah anak di dalam Kristen itu menunjukkan kedekatan. Kedekatan dan satu kesatuan. Nah, satu lagi di dalam surah Al-Maidah ayat 116. Saya baca aja ya. Wa idh qala Allah ya Isa ibnu Maryam a anta qulta linnas attakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Itu dia. Ketika itu Allah berfirman, "Hai Isa, apakah kau katakan kau dan ibumu dua Tuhan selain aku?" Nah, ini kan seolah-olah ada pendapat di masyarakat bahwa Isa itu menyuruh orang mengatakan aku dan ibumu dua Tuhan selain Allah. Yang ditegur oleh Al-Quran ini selain daripada Allah. Pertama yang mau diluruskan bahwa yang dianut oleh umumnya umat Kristen tidak memasukkan Maria salah satu manifestasi dari Tuhan tadi. Tidak. Maria tidak. Ini jelas menegur sekte kekristenan yang berkembang di Arab. Nah kemudian yang ditegur min dunillah, selain Allah. Jadi kalau memang Isa sendiri, Roh Kudus sendiri, Bapa sendiri, iya. Ini terpisah dari selain Allah. Nah sebenarnya iman Kristen umumnya yang mengakui tauhid, Allah itu tetap esa, tapi Allah itu termanifestasi dalam tiga entitas ataupun tiga pribadi. Cuman itu tidak bisa mewakili bahasa itu, karena kalau pribadi seolah-olah nanti terpisah lagi gitu. Ada wujud lain gitu. Padahal Bapa atau Allah
Firman dan Roh Kudus ini satu kesatuan, Tuhan yang esa. Nah, saya kira itu kekeliruan, kesalahpahaman di dalam memahami ayat Quran. Karena bunyinya min dunillah. Jadi nggak salah ketika dikatakan kau Roh Kudus dan Allah adalah Tuhan yang esa bersamaku. Tidak min duni, tidak selain aku gitu. Lantas bagaimana? Apakah ini ada hubungannya dengan ayat mutasyabihat? Ya, seperti di Al-Baqarah yang ayat yang pertama alif lam mim. Itu ya. Ada saya baca juga ini melambangkan simbol-simbol. Ini pengertiannya seperti apa? Iya. Jadi gini, umumnya di mufassir atau ahli tafsir dalam Quran mengatakan ini adalah ayat-ayat muqatta'ah, ayat-ayat yang terputus, yang terdiri terus, dan dia selalu ada di pembukaan surat. Lalu dibilang mutasyabihat, yang wama ya'lamu ta'wilahu illallah, wallahu ya'lamu bi muradihi, gitu kan. Allah lah yang tahu pengertiannya, hanya dia sendiri. Lalu orang berpikir, lantas kalau memang ayat ini Allah yang tahu, untuk apa diturunkan? Nah, maka ada beberapa ulama yang mencoba menerjemahkan, menafsirkan ayat ini. Salah satunya Ibnu Abbas, sahabat daripada Rasulullah. Nah, dia menafsirkan alif itu simbol daripada Allah dan tidak seumpama sesuatu. Lam simbol malaikat, mim simbol Muhammad. Situ. Nah, ada ulama Indonesia yang mencoba juga mengikuti langkahnya, yaitu Kiai Soleh Darat, Sumatera Barat, juga seperti itu. Nah, saya berpikir, merenungkan, ya ini mungkin juga ayat yang menunjukkan konsep ketuhanan Trinitas tadi. Jadi Allah sebagai simbol daripada Tuhan yang tidak seumpama suatu, yang tidak bisa kita gambarkan, yang tidak bisa kita jangkau. Walaupun nanti ada kajian sifat 20 menerangkan siapa Allah, tapi kan tetap itu tidak bisa tergambar. Dia mukhalafah lil hawadis, berbeda dari makhluk. Dia ada, eksis, tidak terjangkau. Maka itu alif simbol itu, lam ini simbol firmannya, kalam atau kalimat tadi, mim manifestasi dari firman itu. Itulah Isa al-Masih. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat berikutnya, jadi sempurna pengertian zalikal kitab tadi. Demikian itulah kitab. Jadi kitab tadi alif, lam, mim. Demikianlah itu kitab. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak punya keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi yang bertakwa. Apakah pembacaan seperti itu dimungkinkan? Jadi Quran itu ada dua model tafsir namanya. Satu tafsir bil maksur, menafsirkan Quran dengan asar. Asar ini nas teks terdahulu. Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran ditafsirkan dengan kaul sahabat, Quran dihadiskan dengan ucapan-ucapan yang terdekat lah, Nabi, sahabat, dan tabi'in. Nah, ada lagi tafsir birro'i dengan akal. Ini tidak bertentangan dengan kaidah selagi logik dan bisa diterima dengan akal. Itu sah kalau kita mengikuti model penafsiran dengan ro'i tadi, dengan akal. Nah, ini juga pernah dicontohkan oleh Ibnu Abbas tadi, yang diikuti oleh ulama Indonesia, ya Haji Soleh Darat, tapi mereka mengatakan alif simbol Allah, lam simbol malaikat, mim simbol Muhammad. Nah, kalau kita mengacu pada Alkitab, Alkitab sangat setuju Allah itu tidak terjangkau. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku. Tidak ada yang melihat Bapa, melainkan anak tunggal yang dalam pangkuannya, dan dialah yang menyatakan keberadaannya. Artinya bahwa memang Allah itu tidak bisa terjangkau. Tapi ada yang bisa menjangkau. Satu-satunya adalah anak yang ada dalam pangkuan. Itulah firman tadi yang menjadi manusia. Di dalam iman Kristiani, di dalam ajaran Islam ada juga penafsiran seperti ini. Cuma tidak pada sosok sama sih. Pada sosok siapa? Insan kamil, mereka katakan. Nah, ini konsep ini dibawa oleh Ibnu Arabi. Jadi dari tajalli tadi, dari emanasi, kalau dalam Ibnu Arabi ada yang namanya tajalli. Mereka membuat 7 tingkatan alam. Jadi emanasi Tuhan dari
alam pertama sampai alam materi, ini ada 7 tingkatan. Alam ahadiyat, wahdat, wahdaniyat, misal, ruh, baru terjadilah jasmani, alam materi, baru di materi ini ada insan kamil. Insan kamil inilah manifestasi Tuhan bagi mereka. Nah, insan kamil ini tidak khusus pada Yesus, pada Isa Masih, tapi pada para nabi dan para wali. Mereka sebutlah Rasul itu perwujudan daripada Tuhan. Ini orang-orang yang mengklaim pengkaji ma'rifat. Maka timbullah hadisnya di ana arab bila ain, rob dan aku Tuhan gitu. Ana Ahmad bila mim, ahad Tuhan. Manusia yang sempurna, istilah mereka manusia yang mengalami takholi, tahali, jadi tajalli. Berarti di Quran sendiri insan kamil itu merujuk ke Muhammad atau ke entitas yang lain? Ini kan konsep Ibnu Arabi, ini dikembangkan oleh muridnya Abdul Karim Al-Jilani, lalu dipakai oleh ulama-ulama sufi Nusantara, mengklaim salah satunya Muhammad. Cuman para nabi Rasul itu wujud insan kamil juga bagi mereka. Nah, dan siapa saja yang telah memproses dirinya, menghilangkan sifat-sifat buruk, mengisi dengan sifat-sifat baik, lalu dia menjadi penampakan Tuhan, tajalli Tuhan. Walaupun terpecah nanti, tajalli bukan berarti Tuhan itu sendiri, tapi karena Tuhan itu sendiri tidak bisa diketahui, ya tajallinya dia itu gitu. Ada satu keyakinan mengatakan tajallinya cerminan, karena Tuhan yang bercermin itu gak pernah diketahui. Ya untuk melihat Tuhan ya lihat aja cerminnya. Ke Kristenan sendiri hubungannya tajalli itu sendiri. Kekristenan kalau kita hubungkan dengan tajalli, Firman itu menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Jadi dia Tuhan itu sendiri yang telah menjadi manusia. Karena Firman itu kan salah satu entitas atau manifestasi daripada Tuhan yang asa. Nah gitu. Jadi saya kira umat Islam harus menggali terus kitab suci. Saya sepakat. Karena gimana pun Al-Quran ini punya hubungan yang erat dengan dua kitab sebelumnya. Saya pun mengkumpulkan karena memang pernah belajar di tafsir hadis di sarjana S1 di Usuluddin di Fakultas Hadis. Oke, terima kasih Bu. Oke, saya sering saya datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.